Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai ekosistem perairan. Contoh yang saya ambil adalah ekosistem perairan kolam ikan yang ada di pinggir rumah. Ekosistem perairan kolam ikan merupakan sistem yang seimbang antara makhluk hidup dan lingkungannya. Berikut kan kolam ikan mujair, nila yang ada di pinggir rumah. Rantai ekosistem perairan kolam ikan yang pertama adalah fitoplankton yang menjadi produsen. Fitoplankton adalah tumbuhan air mikroskopis yang dapat melakukan fotosintesis. Mereka mengubah energi matahari menjadi energi kimia dan menjadi sumber makanan utama bagi organisme air lainnya. Perannya menjadi produsen utama dalam ekosistem kolam. Yang konsumen yang pertama adalah zooplankton. Zooplankton adalah hewan mikroskopis yang memakan fitoplankton. Mereka menjadi penghubung pertama dalam perpindahan energi dan produsen ke konsumen. Perannya konsumen tingkat 1 herbivora. Konsumen tingkat 2 ikan kecil seperti ikan mujair muda atau ikan cere memakan zooplankton dan serangga air kecil. Mereka menyerap energi dari zooplankton dan menjadi bangsa bagi ikan yang lebih besar. Perannya konsumen tingkat 2 adalah karnivora kecil. Yang tahap 4 adalah ikan besar menjadi konsumen ketiga. Ikan besar seperti ikan lele, nila, atau gabus memakan ikan-ikan kecil. Mereka menjadi predator puncak dalam ekosistem kolam. Perannya menjadi konsumen tingkat 3 karnivora besar. Rantai selanjutnya adalah bakteri dan dekomposer. Bakteri pengurai dan jamur air menguraikan sisa-sisa makhluk hidup, ikan mati, daun gugur, kotoran. Hasil penguraian ini menjadi zat hara yang akan digunakan kembali oleh fitoplankton yang berperan pengurai atau dekomposer yang menutup siklus ekosistem. Jadi dalam ekosistem perairan ini, rantai makanan lengkap adalah fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan besar, dan bakteri pengurai. Selanjutnya saya akan memaparkan ekosistem darat sawah. Ekosistem sawah adalah ekosistem buatan yang diciptakan oleh manusia untuk kegiatan pertanian, khususnya menanam padi. Walaupun buatan, sawah tetap memiliki komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik benda tak hidup yang saling berinteraksi dan membentuk keseimbangan alam. Berikut contoh. Ekosistem sawah termasuk ekosistem darat buatan. Artinya, manusia punya peran penting dalam membentuknya. Misalnya, dengan mengolah tanah, menanam padi, dan mengatur irigasi. Komponen biotik yang terdapat ekosistem sawah. Yang pertama ada produsen tanaman padi atau rumput liar, ganggang hijau. Konsumen yang pertama adalah herbivora, belalang, siput, ulat daun, tikus sawah. Konsumen yang kedua ada karnivora, katak, burung, pemakan serangga, laba-laba. Konsumen yang ketiga karnivora besar, ular sawah, burung elang kecil. Dekomposer ada cacing tanah, bakteri, dan jamur yang menguraikan sisa organisme. Di ekosistem sawah, setiap makhluk hidup punya perannya masing-masing. Tanaman padi sebagai produsen menghasilkan makanan, hewan seperti belalang dan tikus memakannya, lalu dimakan lagi oleh pemangsa seperti ular dan burung. Komponen abiotik atau benda tak hidup. Yang pertama ada air. Air ini penting untuk pertumbuhan padi dan makhluk hidup lainnya. Yang selanjutnya tanah.
tempat tumbuh tanaman dan hidup organisme tanah. Yang ketiga ada cahaya matahari, sumber energi utama untuk fotosintesis. Yang keempat ada udara, terutama karbon dioksida dan oksigen. Terakhir ada suhu dan kelembapan, mempengaruhi pertumbuhan padi dan aktivitas hewan. Selain makhluk hidup, faktor abiotik seperti air, tanah, dan cahaya juga penting. Tanpa faktor-faktor ini, sawah tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Rantai makanan ekosistem sawah terdiri dari padi, belalang, katak, ular, dan elang. Rantai makanan ini menunjukkan aliran energi dari produsen ke konsumen. Energi dari padi berpindah ke belalang, lalu katak, kemudian ke ular, dan akhirnya ke elang. Yang terakhir yang keempat adalah peran manusia dalam ekosistem sawah, yaitu yang pertama mengatur irigasi air, memberi pupuk dan pestisida, menjaga keseimbangan agar hama tidak merusak tanaman, melestarikan organisme, menguntungkan seperti burung pemakan hama atau cacing tanah. Manusia punya peran besar di ekosistem sawah. Kita bukan hanya memanfaatkannya, tetapi juga bertanggung jawab menjaga keseimbangan supaya tetap produktif dan ramah lingkungan. Berikut penjelasan dari ekosistem sawah. Cukup sekian.